Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Wah, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Ada yang tahu apa artinya sholat Jumat itu? Ada yang tahu? Di buku kan ada. Belum belajar ya kemarin. Ibu jelaskan sedikit ya. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah setelah 2 khutbah pada waktu zuhur setiap hari Jumat. Sebelum sholat Jumat dimulai, para jamaah mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Ada yang tahu gak artinya khutbah itu apa? Khutbah adalah pidato yang berisi seruan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat untuk berbuat baik, dan penjelasan tentang Islam serta perkembangannya. Orang yang berkhutbah pada waktu Jumat itu disebut khotib. Sebelum melaksanakan sholat Jumat, ada beberapa amalan amal sunnah yang sebaiknya dikerjakan. Antara lain, mandi. Yang nomor 1, mandi yang utama. Yang kedua, membersihkan gigi. Yang ketiga, memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut. Yang keempat, membersihkan kepala. Kok membersihkan kepala? Nah, contohnya membersihkan kepala itu kayak keramas, itu termasuk membersihkan kepala. Yang kelima, memakai pakaian bersih dan baik. Yang keenam, memakai wangi-wangian, parfum. Yang ketujuh, bersegera datang ke masjid sebelum khotib naik mimbar. Yang kedelapan, sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. Yang kesembilan, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, doa, dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10, mendengarkan khutbah. Nah, sholat Jumat ini hukumnya fardu ain ya. Sholat Jumat tidak diwajibkan kepada orang sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim. Yang kedua, orang gila atau bodoh atau idiot. Yang ketiga, anak kecil yang belum balik. Yang keempat, orang perempuan. Yang kelima, orang sedang sakit parah. Yang keenam, orang yang dalam perjalanan atau musyafir. Adapun sholat sah Jumat yaitu 1. Sholat Jumat dilaksanakan oleh orang-orang yang menetap di suatu kota maupun desa. Yang kedua, dikerjakan bersama-sama atau berjamaah, tidak kurang dari 40 orang. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang keempat, dikerjakan setelah dua khutbah. Yang kelima, sholat Jumat hanya 2 rakaat. Di sini ada yang tahu tidak niat sholat Jumat? Ada yang tahu? Oke, Ibu tunjukkan ya. Ini adalah niat sholat Jumat ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menunjukkan niat sholat Jumat. Yuk kita baca bersama-sama yuk niatnya, biar kalian hafal, terutama bagi cowok nih. Yuk kita baca sama-sama. Usolli fardhu Jum'ati ro'ataini mustabilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sudah hafal kan? Sip kalau sudah hafal. Nah, karena kalian sudah tahu juga kan seperti apa sholat Jumat, Ibu akan menunjukkan video ya, video tentang keutamaan sholat Jumat. Yuk simak video berikut ini. Hukum-hukum di hari Jumat, hari yang terbaik dalam sepekan, dan itu adalah hari raya untuk kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian ialah hari Jumat. Maka dari itu, Allah Azza wa Jal mengkhususkan hari itu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah salat Jumat. Hukumnya fardu ain dan tidak ada perbedaan. Dan meninggalkannya termasuk dosa yang besar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah suatu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, atau Allah Azza wa Jal akan mengunci hati mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Sholat Jumat diwajibkan untuk kaum muslimin dengan beberapa syarat, yaitu berakal dan sudah baligh. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi seorang anak, akan tetapi mereka diperintahkan sholat saat berumur 7 tahun. Kemudian mukim atau sedang tidak kondisi safar. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi musafir, kecuali sedang mukim ketika sholat Jumat, maka wajib baginya mengerjakan sholat Jumat. Di antaranya juga sehat. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi orang yang sakit, serta tidak diwajibkan juga bagi penunggu orang sakit yang tidak bisa meninggalkan pasien. Syarat selanjutnya ialah laki-laki. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi perempuan. Apabila dia hadir pada sholat Jumat, maka sah sholatnya dan tidak perlu mengerjakan sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat Jumat berjumlah 2 rakaat, yang dimana imam membacanya bacaannya dengan jahar atau dengan bacaan keras. Barang siapa yang mendapati imam sebelum bangun dari rukuk pada rakaat kedua, maka ia mendapati sholat Jumat. Akan tetapi, dia menambahkan 1 rakaat lagi dan menyempurnakannya menjadi 2 rakaat. Barang siapa yang mendapati imam setelah bangun dari rukuk pada rakaat kedua, maka sholat Jumat telah terlewati baginya. Maka dia masuk bersama orang-orang yang sedang sholat dan mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat setelah imam salam. Barang siapa yang terlambat datang sholat Jumat, maka janganlah ia melangkahi leher-leher atau pundak-pundak. Dia tidak boleh duduk hingga ia sholat sunnah 2 rakaat, meskipun imam sedang berkhutbah. Barang siapa yang berkata pada temannya, diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka dia sudah berbuat sia-sia dan juga kehilangan pahala di hari Jumat. Bersegeralah menuju sholat Jumat. Jangan sekali-kali kegiatan menyibukkanmu dari mengerjakan sholat Jumat, kemudian terlewatkan bagimu kebaikan yang besar. Allah Azza wa Jal berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, tadi kan kalian sudah melihat video tentang keutamaan sholat Jumat. Nah, sekarang buka buku kalian ya, halaman 88. Di situ kalian lihat bagian ayo menjawab. Di sini kan ada 5 soal. Yuk kita jawab bersama-sama yuk soal-soal di sini. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan sholat Jumat? Tadi sholat Jumat tadi apa? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah setelah 2 khutbah pada waktu zuhur setiap hari Jumat. Lalu soal nomor 2, siapakah khotib itu? Khotib adalah orang yang membacakan khotbah. Lalu di nomor 3, sebutkan 3 amalan sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Tadi kan ada banyak. Nah, di sini cuma disuruh sebutkan 3. Apa aja? Yang pertama yaitu mandi. Yang kedua yaitu memakai baju yang bersih dan baik. Yang ketiga yaitu memakai wangi-wangian. Tadi kan banyak kan? Di sini kan cuma disebutkan 3. Jadi itu saja. Lalu yang keempat, tulislah niat sholat Jumat. Jadi niatnya sholat Jumat tadi gimana? Ayo, masih hafal kan? Nah, kalian tulis ya. Selanjutnya nomor 5, tulislah doa mau masuk masjid. Tadi kan belum ibu jelaskan kan? Tapi di buku kalian ada di halaman 86. Kalian lihat ya. Kalian tulis. Oke, Bu tadi kan sudah menjelaskan sedikit tentang sholat Jumat. Lalu Ibu juga sudah menampilkan video tentang keutamaan sholat Jumat. Lalu kita juga tadi sudah menjawab pertanyaan di Ayo Menjawab halaman 88. Nah, tugas kalian yaitu di halaman Ayo Berlatih. Buat tugas kalian di rumah ya, buat PR. Ayo berlatih bagian A, B, C. Kalian kerjakan semua ya di buku tulis. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas bersama-sama. Kita koleksi bersama-sama, oke? Oke. Nah, kalian buat yang cowok nih ya, jangan lupa setiap hari Jumat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Dan jangan lupa niatnya tadi yang Bu
yang kita baca bersama-sama tadi. Jangan lupa ya niatnya tadi seperti itu. Masih hafal kan? Masih terngiang-ngiang? Sip. Ya udah cukup sekian ya pelajaran Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.